Impian Lula itu ke gua, pengen ngelihat gua lebih maju lagi, lebih gila lagi. Nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Sore ini kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan gelar perkara dan rilis atas kejanggalan kematian selegram Lula Lava. Tentunya keputusan ini didasari oleh penyelidikan sekaligus pemeriksaan 10 saksi. Terakhir, selain pihak keluarga, polisi juga berhasil mendapatkan pengakuan saksi kunci berinisial V, di mana keterangan saksi V dinilai penting untuk melengkapi kronologi kejadian secara utuh. Sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa, artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Saya nggak tahu masalahnya, lapor-melapor, ada ini gitu, ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Netizen pun mulai penasaran siapakah sosok V yang sebenarnya. Hingga kini belum diketahui identitas V. Tapi diyakini jika V ialah salah satu sahabat terdekat Lula yang bukan berasal dari kalangan selebriti atau selebgram. Lantas benarkah Lula meninggal karena overdosis? Benarkah pula ada unsur pidana dalam kematiannya? Namun yang pasti, kematian Lula meninggalkan duka bagi orang terkasih. Terlebih kematiannya secara mendadak. Selama hidup, Lula dikenal sosok yang menyenangkan dan rela berkorban untuk keluarganya. Bahkan Lula rela berhenti sekolah demi sang kakak agar dapat pendidikan di luar negeri. Iya, emang benar, dia pekerja keras, dia jalan begitu aja, dia tanpa kita sendiri juga nggak tahu apa yang dia kerjain gitu selama ini. Ya lebih ngehargain sekarang sih, jadi tahu sesayang apa dia sama keluarganya. Pengorbanan dia tuh banyak. Ya sayangnya udah pergi duluan kan. Ya sekarang tugas aku buat ngeharumin selalu sama lanjutin apa yang dia udah build. Aku beberapa kali dulu sempat ketemu, terus ada dalam satu proyek bareng-bareng juga. Anaknya baik, dari dulu tuh emang baik, ramah, baik, lucu, manis gitu. Buat yang kehilangan, buat semuanya, semoga dukanya bisa dipeluk oleh Tuhan, bisa sembuh segera. Dan kemarin, mengingat hari ke-7 meninggalnya almarhumah, Reza Arab sang kekasih mengkhususkan ziarah ke makam sang mendiang. Meski diguyur hujan deras dan kondisi area pemakaman yang berlumpur, Reza tetap khusyuk memberikan penghormatan terakhir. Kehadiran ini pun menjadi tanda tanya. Benarkah ini hanya sekedar rindu pada sang mendiang, ataukah memang ada misi lain? Karena rumor yang beredar, Reza juga berada di TKP saat Lula meninggal. Bahkan Reza diduga membawa Lula ke klinik di kawasan Depok hingga dapatkan surat keterangan kematian. Impian Lula itu ke gua, pengen ngelihat gua lebih maju lagi, lebih gila lagi. So buat gua there's no time for sadness. Nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Semua plan gua yang almarhumah tahu selama hidup itu akan gua kerjakan di tahun ini dan tahun berikutnya. Sempat katanya ART-nya mendengar teriakan. Masa? Aku juga nggak dengar. Benar, aku nggak tahu. Cuma hanya pembantunya aja. Tidak ada istri yang sakit hati dan kecewa menyaksikan suaminya mengkhianati janji suci pernikahan dengan berselingkuh dan berzina, apalagi sampai nikah siri dengan wanita lain. Kode keras mau akan menggugat cerai Insan dicurahkan lewat postingan di akun media sosialnya. Bercerai dari Insan bukanlah keputusan yang diambil Mawa atas dasar emosi dan sakit hati. Selain keluarga, sahabat, dan teman dekat, Mawa sampai umroh ke Tanah Suci untuk memohon petunjuk kepada Sang Ilahi. Lantas bagaimana dengan Inara Rusli? Siapkah Inara menerima Insan sebagai suami sah dan satu-satunya?
Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya. Nanti setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan ke pengadilan. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Bercerai dari Ruli Anggi Akbar alias Angel menjadi keputusan tersulit yang terpaksa harus diambil komedian Boyen. Apalagi Boyen baru 2 bulan merasakan indahnya menikah dengan Angel. Boyen lagi bangga-bangganya punya suami dosen dengan background pendidikan tinggi. Tapi siapa sangka rasa bangga Boyen berubah menjadi sakit hati dan kecewa. Lantaran Angel tersandung kasus hukum dugaan penggelapan dan penipuan dana investasi senilai 300 juta rupiah. Dugaan Boyen jadi korban love scamming, Angel pun bergulir kencang. Kabarnya Boyen sudah keluar banyak uang untuk menyelesaikan urusannya Angel. Bahkan sampai biaya pernikahan dengan Angel yang menghadirkan banyak rekan sesama artis. Boyen pula yang harus merogoh koceknya. Pokoknya doa yang terbaik aja buat aku sama Angel, mudah-mudahan lancar, langgeng, terus sampai akhir hayat ya. Pokoknya kamu jangan tergoda dengan apapun. Cinta memang penuh tipu daya. Dugaan Boyen jadi korban love scamming mencuat setelah Nagita Slavina bersama Giselle Anastasia dan Asri Wulas membuat pengakuan kalau banyak selebriti wanita yang jadi korban love scamming. Bahkan Nagita spill ciri-ciri artis yang jadi korban love scamming yang identitasnya diduga mirip Boyen. Mau dengar yang lebih parah? Aku nggak bisa sebut siapa ya. Aku nggak bisa sebut siapa dan yang kena sampai kemana. Yang jelas, sampai pergi ini keluar. sampai nikah. Hah? Sampai nikah ya. Udah berumur juga. Udah sampai nikah. Kita kenal nggak? Langsung gitu tebak-tebakan. Udah sampai nikah. Terus ceritanya. Sampai nikah, sampai awalnya gitu love bombing parah kayak gitu segala macam. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.